Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Adib di channel TPTP 2019A BPDPKS. Baik, jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang Permentan atau Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu lahan gambut? Kalau belum tahu, silahkan simak penjelasan berikut ini ya. Ini dia. Apa itu lahan gambut? Lahan gambut mulai terbentuk sejak 10 hingga 40 ribu tahun yang lalu. Ketika tanaman-tanaman yang mati di sekitar danau sedikit demi sedikit membentuk lapisan yang tebal dan basah pada tanah. Genangan air pada lahan gambut menghambat mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik seperti sisa-sisa akar, batang, dan daun tanaman yang sudah mati. Akibatnya penimbunan bahan organik lebih cepat dibandingkan proses penguraiannya, sehingga tanah gambut dapat mengandung banyak sekali bahan organik. Proses yang berlangsung sejak ribuan tahun lalu inilah yang menghasilkan lahan gambut yang kita kenal sekarang. Indonesia memiliki kawasan lahan gambut tropis terluas di dunia yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Biasanya ditemukan di dataran rendah yang dekat dengan pesisir dengan luas sekitar 20 juta hektar atau sama dengan 10,8% luas daratan Indonesia. Jadi lahan gambut itu seperti itu ya teman-teman. Nah, Peraturan Menteri Pertanian ini dilatar belakangi oleh keterbatasan lahan mineral untuk budidaya perkebunan kelapa sawit, sehingga untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit, yaitu menggunakan lahan gambut sebagai salah satu media tanamnya. Maka dari itu, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan ini untuk memenuhi kriteria lahan gambut yang dapat atau bisa digunakan sebagai lokasi perkebunan budidaya kelapa sawit. Nah, apa sih tujuan dari Peraturan Menteri Pertanian ini? Tujuannya ada 3 yang tercantum pada Permentan tersebut. Yang pertama, untuk mengembangkan budidaya kelapa sawit. Yang kedua, untuk memelihara kelestarian fungsi lahan gambut. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan produksi dan pendapatan produsen kelapa sawit. Kemudian ruang lingkup yang akan dibahas dalam Peraturan Menteri Pertanian ini antara lain kriteria lahan gambut, pemanfaatannya, dan pembinaan serta pengawasan. Baik, kita menuju ke materi pertama, yaitu kriteria lahan gambut. Lahan gambut yang dapat digunakan sebagai lahan budidaya perkebunan kelapa sawit harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berada pada kawasan lingkungan. Yang kedua, ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter. Dan proporsi lahan dengan ketebalan gambutnya kurang dari 3 meter, minimal 70% dari seluruh luas areal yang diusahakan. Kemudian lapisan tanah di bawah tanah gambut itu tidak boleh terdiri atas pasir kuarsa dan tanah sulfat masam. Kemudian yang keempat adalah tingkat kematangan gambut. Nah, teman-teman tahu kan, tingkat kematangan gambut itu ada 3. Yang pertama tanah gambut matang atau disebut saprik, tanah gambut setengah matang atau disebut hemik, dan yang ketiga tanah gambut mentah. Nah, yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit yaitu tanah gambut matang atau saprik dan tanah gambut setengah matang atau hemik. Yang tanah gambut mentah itu tidak diperbolehkan. Kemudian kategori yang kelima atau kriteria yang kelima yaitu tingkat kesuburan tanah.
Tingkat kesuburan tanah ini yaitu pada kategori eutropik, yaitu tingkat kesuburan gambut dengan kandungan unsur hara makro dan mikro yang cukup untuk budidaya kelapa sawit. Kemudian materi yang kedua yaitu pemanfaatan. Nah, pemanfaatan yang dilakukan oleh pelaku usaha budidaya kelapa sawit antara lain perencanaan, pembukaan lahan atau land clearing seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya, penanaman, dan pemeliharaan atau konservasi. Kemudian materi yang terakhir yang dibahas dalam peraturan ini adalah pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan langsung oleh Dirjenbun, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari saya terkait dengan Permentan nomor 14 tahun 2009. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih jelasnya, silakan searching di Google. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Adib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.